Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta, pemelihara, dan penebus kami sungguh bersyukur karena belas kasihan-Mu kami boleh Engkau hadirkan untuk bersama bersekutu, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan khotbah. Kiranya renungan dari firman Tuhan mendidik kami dan meneguhkan iman kami, sehingga kami sungguh sebagai orang Kristen yang melakukan firman. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan supaya kami bisa menjadi pelaku firman, tidak hanya mengetahui, mengerti, dan mengisi pikiran kami, tapi kami mau menerapkannya dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang bersama mendengarkannya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami dan di ruangan ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 16 dituliskan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-16 pada pasal yang ketiga, Rasul Yohanes juga menuliskan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari dua bagian ayat ini, kita menyadari bahwa ada karakter Allah yang dapat kita bisa tahu dan mengerti dalam hidup kita, yaitu moralitas Allah. Di dalam moralitas Allah ada tiga karakter yang tidak bisa dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Yang pertama adalah kekudusan, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebaikan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, karena itu menghadirkan dirinya Allah. Nah, kalau itu kita tarik di dalam diri kita, dan kita coba terapkan dalam keseharian kita, maka kita pun seharusnya sebagai gambar rupa Allah yang sudah dipulihkan oleh Kristus memiliki tiga hal tersebut. Moralitas kita berdasarkan moralitas Allah, karena kita di dalam Kristus disatukan oleh Roh Kudus dan kita dijadikan anak-anak Allah. Ada kebaikan, ada kekudusan, dan ada keadilan. Ketiga hal ini tidak boleh dipisahkan. Orang Kristen bukan hanya sekedar dia baik, tapi harus kudus. Bukan hanya sekedar dia kudus, dia juga harus adil. Ketiga ini saling keterkaitannya cukup mendalam. Salah satu bagian penting dari kebaikan Allah yang dinyatakan kepada kita adalah grace, anugerah. Dan di dalam anugerahnya lah alam semesta ini dicipta, bumi dan segala isinya. Di dalam anugerahnya lah segala yang diciptakan ini, yang ada ini, dipeliharanya, dijaganya, diaturnya sedemikian indah, sedemikian baik. Di dalam anugerahnya lah tentunya kita mendapatkan penebusan. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Kasih yang mendahului semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami bagian ini? Khusus kita ingin memperhatikan tentang grace, kasih karunia. Di dalam dunia ini ada 4 model kasih yang ditawarkan atau yang hadir dalam sejarah manusia. Yang pertama itu kasih eros. Ingin memiliki, ingin menguasai, ingin menaklukkan, itu kasih eros. Jadi kalau ada seseorang ingin mengingini sesuatu, entah apapun itu, ingin menguasainya dan ingin menaklukkan, itu kasih eros. Kasih yang tidak pernah kata itu ditulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak pernah menulis kata eros sebagai pernyataan kasih karunia. Itu orang-orang dunia yang menggunakan istilah itu. Ingin merampas, mengambil, menguasai, menaklukkan, menjadi miliknya, berada di kakinya. Ini bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita pada posisi seperti itu? Yang kedua adalah kasih storge. Kasih yang berkaitan dengan culture, budaya kita, di barat maupun timur, selalu ada satu keinginan untuk menghormati yang lebih tua, terutama orang tua kita. Orang tua juga ingin menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Ini kasih yang berada di dalam satu komunitas keluarga kecil. Bahkan bisa berkembang menjadi kasih yang berada di dalam keluarga besar atau komunitas homogen. Jadi ini ditunjukkan di dalam pengorbanan, kerelaan orang tua, tanggung jawab anak, dan sebagainya. Ini kasih storge. Dan yang menarik, di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada istilah storge dipakai. Yang dipakai adalah yang ketiga, yaitu kasih filia.
Kasih antar seorang dengan seorang lain, sahabat, interpersonal relationship, hubungan personal. Daud dengan Absalom misalnya, atau yang lainnya. Jadi kasih filia, seperti Yesus Kristus menyatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Bahkan ketika Petrus mengkhianati Yesus dan kembali menjadi nelayan, lalu Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Kata yang dipakai adalah filia. Jadi kasih filia itu digunakan di dalam Alkitab sebagai hubungan yang dekat, yang intim, yang saling memberikan apresiasi dan dorongan dan tuntunan. Ini kasih filia. Apakah kita punya sahabat? Apakah kita punya teman dekat? Kasih filia ini bisa terjadi pada diri seseorang dengan pasangannya, pada diri seseorang dengan rekan kerjanya, dan teruji waktu yang menguji. Karena waktu itu adalah penguji yang paling jujur. Beda dengan eros, beda dengan storge. Pada waktunya akan berhenti terjadi seperti itu. Tapi filia, dia melintasi waktu yang dialami oleh seseorang. Tiba waktunya kita bicara tentang grace, yaitu kasih agape. Kasih yang datang dari Allah, kasih yang memenuhi seluruh karyanya, dan di dalam kasihnya kita menikmati hidup. Kasih itulah yang dipancarluaskan dan diterapkan di dalam setiap orang-orang yang menerima anugerahnya. Di dalam kasih itu kita mendapatkan penekanan yang mendasar, bahwa kalau kita bicara kasih agape, selalu rujukannya kepada dirinya Allah. Dan di dalam kasih agape itu ada grace. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan sederhananya, saya mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia di dalam agape-nya Allah. Dan tidak mungkin di dalam storge, apalagi eros, dan juga filia. Jadi kalau saya, ibu, bapak, saudara yang kekasih dalam Kristus ini, kita mendapatkan grace, atau mengalami grace, maka itu sungguh-sungguh dari agape-nya Allah, bukan dari diri kita. Di dalam pembacaan kita bisa lihat dari mana kasih karunia itu. Kasih karunia selalu diingat, diikat, dan di dalam dirinya Allah. Jadi jangan melepas kata itu dengan Allah. Karena kasih karunia itu bukan entitas yang berdiri sendiri. Itu dirinya yang digambarkan kepada kita. Kalau saya dengan menggunakan jas ini, maka orang akan tahu ketika saya lepaskan jas ini jasnya saya. Tapi itu bukan saya. Sama seperti saya dengan ibu bapak punya foto. Kita masing-masing bisa selfie dan punya foto. Atau punya identitas, kartu. Lalu kita menunjukkan ini kartu saya. Tapi kartu itu, ID card kita, itu bukan saya. Karena ID card itu tidak bisa sepenuhnya mewakili saya. Dia tidak berbuat apa-apa dan bertindak apa-apa kalau dilepaskan dari saya. Andai kata saya masuk ke satu tempat dan harus menggunakan ID card, dan ID card saya tertinggal di rumah, ID card yang di rumah tidak otomatis memberikan kepada saya satu kemampuan atau satu kekuatan untuk langsung masuk saja ke tempat itu. Tidak. Karena ID card itu akan berfungsi, akan memiliki faedah kalau saya pegang dan saya gunakan pada tempatnya yang tepat. Karena ID card itu tidak bisa berfungsi kalau di tempat yang berbeda. Nggak ada meaningnya juga. Saya punya ID card, lalu saya ingin naik pesawat ke Los Angeles. Apakah dengan ID card saya langsung masuk ke jalan tol? Tidak. Ada identitas lain yang perlu. Selain visa, paspor, kemudian tiket. Dan tiket saya tidak bisa dipakai, digunakan untuk orang lain. Karena kasihan, maka saya berikan sama dia, lalu udah kamu pergi saja. Kamu yang duluan pergi, nanti saya beli tiket lagi. Padahal di tiket itu sudah ada identitas yang melekat pada saya. Itu ilustrasi-ilustrasi yang sederhana yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa kasih karunia Allah tidak boleh lepas dari dirinya Allah. Tidak boleh kita mengatakan saya mendapat kasih karunia tapi kita tidak melekatkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada manfaatnya itu bagi kita. Sama seperti kita belajar firman. Kita tahu ayat-ayat Alkitab. Kita memahami pengakuan iman, tapi tidak melekat di dalam hidup kita. No meaning, nggak ada artinya. Akhirnya semuanya hanya sebuah tong kosong nyaring bunyinya.
Karena itu, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah prinsip yang paling krusial. Kasih karunia Allah berarti dirinya Allah. Sampai sini semoga bisa mengerti, memahami bagian ini. Lalu kasih karunia itu yang dikaruniakan kepada kita di dalam grace-nya, di dalam agape-nya itu. Kita diberikan itu dengan cuma-cuma, dengan kedaulatannya yang ajaib. Ini menjadi hal yang sangat sensitif. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan tiket yang sama, kalau saya katakan tiket. ID card yang sama kalau dikatakan demikian. Apalagi kalau kita masuk ruangan dalam konteks pada minggu-minggu ke depan, kita harus screen wajah. Nggak bisa sembarangan orang masuk. Karena itu pemberian. Simple. Tapi bermanfaat banyak. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, itu special grace dari Allah kepada kita. Nggak ada yang orang yang bisa mendapatkan. Nggak ada orang yang coba usahakan, aku maulah satu, kopilah. Mungkin nampaknya oke, tapi nggak bisa masuk. Andai kata ada orang yang mengcopy ID card saya, bisa masuk, tapi wajahnya nggak bisa sama seperti saya. No way, nggak bisa jalan. Nggak bisa masuk. Ini menjadi hal yang sangat penting. Allah memberikan kepada kita berdasarkan kedaulatannya yang absolut, mutlak, dan kita menerima dengan iman. Iman itu instrumen, jembatan untuk kita bisa terima. Kalau namanya menerima kan nggak di atas, menerima itu di bawah. Terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana kasih karunia itu dapat ada di dalam diri kita? Bagaimana itu kita bisa relasikan dengan diri kita? Hanya satu jalan, di dalam Kristus. Jadi kasih karunia Allah, yang tadi saya katakan di dalam Injil Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakannya kepada kita melalui siapa? Yesus Kristus. Nggak ada jalan lain. Nggak ada namanya istilah banyak jalan ke kota Roma. Istilahnya cuma satu, hanya ada satu jalan. Ini menolak universalisme yang diajarkan oleh agama-agama. Menolak kompromi yang ditawarkan oleh dunia. Only one way. Satu jalan. Jadi kalau saya mendapatkan kasih karunia dari Allah, jalan satu-satunya yang dapat kita nikmati dan kita bisa dapat terapkan dalam diri kita hanya melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, kasih karunia tidak bisa lepas dari Kristus. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, jikalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus itu bukan rambutnya mesti panjang, keriting, bukan harus memakai kasut, kita pakai sepatu yang berbeda-beda, jenis, merek, dan harga, bukan pakai jubah yang warna merah atau putih, tidak. Karakter Kristus yang kita harus tiru, hidup seperti Kristus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya menerima anugerah, menikmati kasih karunia yang diberikan Allah, maka saya menunjukkan identitas sebagai Kristus-Kristus kecil, seperti yang disampaikan oleh Martin Luther. Kita ini Kristus-Kristus kecil, yang menggambarkan tentang gambar rupa Allah yang sudah dipulihkan. Itu menjadi bagian daripada dasar iman kita. Tetapi bagaimana itu dapat dikerjakan dalam diri kita? Bagaimana kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus itu dikerjakan di dalam diri kita? Dan kita bisa bukan hanya kita tahu, ngerti, tapi engage, terlibat di dalam pekerjaan kasih karunia Allah itu. Maka ada Roh Kudus yang menggenapkan itu. Kita tidak hanya masuk ke dalam satu tempat yang sudah kita bisa masuk karena ID card-nya oke, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi ketika kita masuk, so what? Ngapain di situ? Tentu ada tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi. Tentu ada ruang-ruang di mana kita berkarya di sana. Di sanalah kita menunjukkan, who is Jesus for me in my office? Siapakah Kristus bagiku di kantor saya? Siapakah Kristus bagiku di dalam relasi saya dengan kolega saya? Siapakah Kristus bagiku ketika berbicara tentang tugas tanggung jawab saya? Itu implementasinya. Tapi bagaimana saya bisa melakukan itu? Itu karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mendorong, menuntun, mengarahkan kita kepada hidup yang penuh kasih karunia demi kasih karunia. Kalau tidak ada Roh Kudus,
Tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Berbahaya. Kita mungkin sudah menikmati kasih karunia, sudah punya status sebagai anak-anak Allah yang mendapatkan kasih karunia, tapi di dalam kita masih andalkan kekuatan kita sendiri. Maka begitu kita mengerjakan apapun, semuanya menjadi sia-sia. Kalau di dalam surat 1 Korintus dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan, karena bukan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, untuk menerapkan kasih karunia yang di dalam Kristus, maka semua pekerjaan kita seperti rumput kering. Rumput kering. Nggak ada meaningnya. Berlelah-lelah, bertahun-tahun, hanya dapat rumput kering. Nggak meaningful. Nggak bermakna. Setelah kita tidak ada, ya sudah. Ada dan dilupakan. Ada dan tidak berdampak apapun. Menakutkan, bukan? Kita hanya tinggal sebuah kenangan. Kenangannya juga bitter, kepahitan. Kenangannya juga bukan kenangan manis. Mana lebih enak mendapatkan kenangan manis atau kenangan pahit? Orang lebih senang membicarakan kenangan pahit. Jarang orang membicarakan kesenangan manis. Mengapa? Karena memang kita hidup bukan di dalam pimpinan Roh Kudus untuk menerapkan kasih karunia demi kasih karunia. Dengan pengertian begitu, maka simpulannya apa? Itu kasih karunia. Kasih karunia adalah kebaikan dan kemurahan Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang pilihan, bukan karena jasa atau kelayakan, melainkan karena kehendak dan kasih-Nya. Pemberian. Kita memang mesti mengupgrade diri kita every day dalam segala hal. Keterampilan kita kan mesti diperlengkapi terus. Seorang pekerja di sebuah tugas tanggung jawabnya di konstruksi, dia harus bisa mendapatkan keterampilan K3, sertifikasi K3. Dia harus bisa juga lulus di dalam memahami tentang konstruksi. Itu dalam pekerjaan. Dan dia harus bisa memahami konteks tanah dan sebagainya. Sehingga ketika dia masuk ke dalam pekerjaan itu, dia harus upgrade. Dia harus membuat sebuah pelatihan-pelatihan atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Sama. Bukan berarti kita tidak meningkatkan kualitas pengetahuan keterampilan kita kalau kita sudah di dalam kasih karunia Allah. Justru kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Dan tidak mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia berikutnya. Itu jalan masuk untuk kita menikmati kasih karunia demi kasih karunia berikutnya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, kalau masih ada kesempatan, upgrade diri. Sudah umur, sudahlah. Tidak demikian. Karena apa yang kita tabur sekarang, kita akan tuai nanti di langit dan bumi yang baru. Kecuali ibu bapak sudah mengatakan begini, ini kan begini saja, nanti saja. Nanti saja itu bisa menimbulkan dua hal. Pertama, nanti saja kalau masih ada kesempatan. Yang kedua, nanti saja, mungkin memang kita nggak dapat apa-apa. Mulai upgrade diri. Perbaiki diri. Jangan mau hanya di sini saja. Jangan mau Anda pada posisi itu saja. Terus tingkatkan diri selagi masih ada kesempatan. Karena Tuhan sudah menyediakan kasih karunia demi kasih karunia. Sayangnya, kebanyakan kita sudah berpasrah diri. Sudahlah di sini aja. Sudahlah posisinya ini aja. Tidak. Tuhan sediakan yang lebih daripada itu. Lalu bagaimana kita menjalankannya? Prinsipnya, pertama prinsipnya adalah kasih karunia itu mendahului dan melampaui usaha kita. Mendahului dan melampaui usaha kita. Apapun usaha pekerjaan kita yang baik yang diberikan Tuhan itu, kasih karunialah yang mendahului dan melampauinya. Andai kata kita punya pekerjaan 10, Tuhan sudah menyediakan lebih daripada itu. Dan kalau kita bisa mengerjakan 1 sampai 10 itu baik, sesungguhnya itu karena kasih karunia. Karena tidak semua orang mendapatkan itu. Tidak semua orang, Ibu Bapak. Ada yang berhenti di 2 saja selesai. Ada yang berhenti di 3,5. 4 enggak, 3,5. Kasihan. Padahal Tuhan sudah prepare 10 dan lebih daripada itu. Ingat, yang diberi banyak dituntut lebih banyak. Diberi 3 talenta, dapat 6 talenta. Plus diambil dari orang yang malas, ditambahin 1, jadi berapa? 3 talenta tambah 3 tambah 1. Jadi berkat yang tadinya diberikan kepada orang itu, tapi karena malas diambil ke dia. Orang itu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Pekerjaannya habis seperti rumput kering, tapi karyanya itu, berkatnya itu diberikan kepada orang yang tekun. Wah.
Jadi jangan cemburu dan iri kalau ada orang yang, kok dia bisa dapat itu ya? Karena apa? Karena apa yang diusahakannya tidak berdasarkan kasih karunia, egois, antroposentris, mau menang sendiri. Tidak demikian. Makin banyak berbagi, makin banyak berkat. Prinsip kedua adalah diterima dengan iman. Jadi kalau kita menerima pekerjaan-pekerjaan baik yang merupakan bagian daripada kasih karunia Allah, kita terima dengan iman, bukan terima dengan sungut-sungut. Ya, begini lagi. Ya, aku lagi yang kerja. Saya selalu ingat kalimat-kalimat itu kalau di rumah atau di dalam keluarga kecil saya dulu waktu di rumah orang tua. Masa aku lagi? Kok aku lagi? Ternyata di dunia kerja begitu juga. Kok aku lagi? Emang yang lain gak ada yang mau? Terima aja dengan iman, bersyukur. Begitu ibu bapak. Terima. Itu berkatnya untuk siapa? Untuk diri sendiri kok. Dan jadi berkat bagi orang lain. Jangan awali dengan keluh kesah. Awali dengan bersyukur. Itulah orang beriman. Mau bapak ibu? Kita sama-sama berjuang untuk itu. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, menghasilkan perubahan hidup. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kita mengalami perubahan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta Tuhanku. Itu saya ingat bener lagu sekolah minggu. Kira-kira tahun 1975. Dibawalah saya oleh papa saya ke gereja ikut sekolah minggu. Dan lagu itu diajarkan oleh Kak Berta. Itu kakak sekolah minggu saya. Entah dia sudah dipanggil Tuhan atau sudah tambah umur pasti. Yang pasti lagu itu masih saya ingat. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Makin indah nggak hari lepas hari ibu bapak? Atau makin kalau makin berarti kasih karunia itu tidak mengubah hati kita. Dan kita meremehkan kasih karunia itu. Makanya ada orang bilang, Pak, Bapak udah usia menjelang 58, tetap semangat. Karena saya ada sukacita di dalam diri saya. Ketika saya naik kendaraan online, saya selalu cerita tentang kasih Kristus kepada orang yang mengendarai itu. Sambil tanya, bagaimana hari ini? Bagaimana hasilnya? Wah, susah Pak, begini. Baru mulai cerita tentang diri saya. Saya nggak akan ceritakan cerita diri ibu bapak, gitu ya, atau ceritanya Bu Emil misalnya, saya nggak mau. Karena saya belum dapat legalitas untuk menceritakan kisah hidupnya Bu Emil, misalnya. Tapi saya menceritakan diri saya, ya saya sendiri. Saya juga ngalamin gitu Pak, panas banget ya hari ini ya. Gimana ya? Iya nih, orderan juga sedikit. Baru mulai, waktunya hanya 15 menit. Naik kendaraan biasa, paling lama sebesar itu. Manfaatkan cerita bahwa hari lepas hari hidupku makin indah di dalam Kristus. Itu orang yang hidup di dalam kasih karunia. Itu prinsip. Yang keempat, menghasilkan kerendahan hati. Orang yang hidup di dalam kasih karunia rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri, bapak aja yang kerjakan ini, aku nggak ngerti apa-apa, itu rendah diri. Itu orang yang pasti bukan menikmati kasih karunia, itu meremehkan kasih karunia. Orang yang rendah diri, kalau dia sudah mencapai hasilnya, dia tidak, itu kan aku loh, kalau bukan gue siapa lagi? Wah, itu orang yang sombong. Itu pasti dari hantu sebelah sana itu yang mengganggu. Tapi kalau kita makin berhasil, makin bagus. Ingat pepatah orang Indonesia, makin berisi seperti padi, makin merunduk. Tapi jangan pula kita jalan menunduk. Sebenarnya banyak orang sekarang itu betul-betul menunduk jalannya. Bukan untuk merendahkan hati, bukan. Karena sedang jawab chat WA. Akhirnya menunduk dia. Saya kadang-kadang saya diemin aja. Di depan saya kalau udah begini saya diemin. Saya berdiri aja di depan. Bapak rupanya. Iya, kalau saya nggak diam, ibu terus masuk nabrak itu kaca, nabrak itu tembok. Dia baru nyadar bahwa ada orang di depannya. Makin gak sadar, makin dekat gak sadar, saya panggil. Hei, baru, maaf. Itu bukan rendah hati, bukan. Itu orang yang nggak fokus, gagal fokus. Saya juga pernah ngalamin gitu, ibu bapak. Jangan pikir saya itu orang yang sempurna, enggak. Saya juga pernah mengalami, apalagi begitu dapat berita, gitu ya. Terus sambil jalan nih, lupa. Ternyata di penyeberangan, baru sadar, ada kendaraan. Orang yang rendah hati tidak begitu. Dia sadar, oh iya, ini anugerah Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Itu karakternya, ciri khas orang yang hidup dalam kasih karunia. Yang berikutnya adalah prinsip yang hidup di dalam kasih karunia, mendorong kerja keras dalam pelayanan. Makin kerja keras. Bagaimana caranya? Kita kelola dengan baik.
kami yang dosen, setiap akhir semester selalu melaporkan BKD dan KPI. Kenapa saya lebih cepat dari mereka? Karena semua kinerja saya selalu saya langsung administrasikan. Nggak ada, besok aja lah, masih lama, 3 bulan lagi. No way for me. Nggak ada. Oh, hari ini saya mengerjakan ini, saya langsung taruh. Begitu diminta, langsung saya buat linknya, langsung jadi. 1 hari selesai. Mau laporan pajak, KPI, BKD yang nanti baru Agustus September selesai. Sekarang saya sudah selesai. Tinggal klik gini saja, sudah kirim ke negara. Kenapa? Itu bukan soal kesombongan atau keangkuhan. Soal kita mau kerja keras nggak? Lega loh. Mari Ibu Bapak, jangan tunda besok hal baik. Jangan tunda besok hal baik. Nanti aja lah. Itu biasanya di rumah saya. Kalau di sini mungkin nggak ada ya. Kalau di rumah saya tuh sering kali begitu. Ada selesai makan malam, ada piring berantakan. Biasa kan begitu kan? Ada gelas, piring, sendok, bla bla bla. Di wastafel cuci piring. Saya punya anak dong, punya ibu, istri saya. Lalu bilang, coba cuci itu. Nanti aja sebentar, nih lagi asik gitu. Entah nonton, entah kerjakan apa begitu ya. Nantinya aja kan kapan Ibu Bapak? Besok. Nah pas besok ada aktivitas yang tidak bisa dia tolak untuk dia kerjakan. Bukan nanti saja, nggak jadi. Kenyataan gitu kan? Itu simple, tapi kenyataannya dalam hidup kita seperti itu Ibu Bapak. Coba periksa masing-masing. Kok saya capek ya 1 hari ini? Ya kenapa? Karena yang kerjaannya itu pada bulan-bulan lalu ditumpuk di 1 hari. Apa yang terjadi? Stres, depresi, capek, ngomel-ngomel, nyalain orang, panjang lagi tuh urutannya tuh. Nah, orang-orang yang seperti ini, maaf saya mau katakan, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia. Meremehkan kasih karunia Allah. Merendahkan Tuhan yang memberi. Jadi jangan berpikir kalau berdosa itu karena saya nggak pukul dia kok, saya nggak mencuri kok. Males itu satu pekerjaan yang memberontak kepada Tuhan. Ini juga koreksi untuk saya juga. Saya masih malas, masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Yang berikutnya adalah kasih karunia itu tidak boleh disalahgunakan. Nggak boleh disalahgunakan, Ibu Bapak. Ya, sudahlah, nanti juga dimaafkan kok. Nggak apa-apa. Orang itu baik kok. Datengin aja. Ini yang sering kali terjadi kalau mahasiswa dikasih tugas, sudah deadline-nya, baru dia datang. Maaf ya Pak, sampai nangis, tanda unicornnya tuh nangis, sampai 5 gitu, tek. Terus sampai sembah-sembahnya tuh ada, dari itu ada 3. Maaf ya Pak, ini semuanya. Pokoknya muncullah keindahan-keindahan kata. Lahirlah puisi-puisi baru di situ. Luar biasa. Bapak kan orang baik kok, muncullah pemujaan-pemujaan. Saya cuma bilang, terima kasih untuk penjelasannya. Silakan coba lagi untuk semester depan. Tuhan memberkatimu. Itu nggak berhenti, muncul lagi. Masa Bapak nggak kasihan kami begini? Aku kalau nggak dapat ini begini, panjang sekali. Saya pikir selama ini kalau dia sebenarnya mengerjakan tugas dengan cara begitu, udah nilainya A sebenarnya. Kenapa sudah selesai baru keluar potensi-potensi ceritanya segala macam? Why? Kok bisa gitu ya? Sekali ini aja Pak. 5 menit aja deh, 5 menit. Tawar terus. Saya nggak mau jawab. Karena orang seperti ini adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Kita tidak boleh begitu, Ibu Bapak. Jangan karena ada orang yang baik, kita memanfaatkan kebaikan dia. Jangan ada orang yang murah hati, jangan memanfaatkan kemurahan hati dia. Oh, kalau dia pasti orangnya welcome deh. Yuk. Nanti begitu dia serius menanggapi, kita kaget-kaget, terlukalah hati kita. Lalu muncul lagi, sakitnya hati ini saya, namun aku rindu. Muncul lagu itu. Kenapa muncul lagu itu? Dia pikir karena dia bisa menyatakan apa saja, pasti orang itu baik. Begitu, no. Sakitlah di hati. Kejam kali lah kau itu ya. Gak kusangka lah kau begitu. Selama ini muncullah kata-kata yang baru. Ibu Bapak, jangan salah gunakan kasih karunia itu. Terakhir, kita sebagai orang Kristen yang menikmati kasih karunia harus benar-benar memiliki hidup di dalamnya. Jangan kemana-mana. Karena tidak mungkin kita bisa kemana-mana kalau bukan kasih karunia. Nah, ini kayak seperti paradoks. Jangan kemana-mana, tapi tidak mungkin kita kemana-mana kalau bukan kasih karunia dari Tuhan. Itu maksudnya yang pertama, jangan andalkan tawaran-tawaran dunia itu, tetapi kita bisa berada menjadi berkat bagi dunia karena kasih karunia itu. Mari kita hidup di dalamnya. Sehingga pemberian Allah yang cuma-cuma itu sungguh menyelamatkan kita,
memulihkan kita, dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau mengaruniakan kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa menikmatinya. Tolong kami, kasihani kami Tuhan, karena sering kali kami tidak hidup di dalam kasih karunia-Mu, bahkan menyalahgunakan kasih karunia-Mu. Kasihani kami orang berdosa, ampunilah dosa kesalahan kami, biarlah Engkau terus memperbaharui kami dan memampukan kami. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang Kau berikan, baik dalam hati dan dalam perbuatan kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami dan mengasihani kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.